Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang prinsip dan etika komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nevia Analisyawati, Kamelia Eka Rohadatul Aisy, Azahra Maharani Kuswanto, Nopan Tusiam, dan Muhammad Syafiq. Topik yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip penyuluhan pertanian. Prinsip penyuluhan pertanian di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat menurut Mardikanto tahun 1993. Prinsip menurut Mardikanto meliputi yang pertama, mengerjakan, kedua, akibat, dan yang ketiga, asosiasi. Kemudian, pendapat berikutnya berasal dari Dahama dan Bhatnagar tahun 1980. Menurut mereka, prinsip-prinsip penyuluhan pertanian itu meliputi minat dan kebutuhan, organisasi masyarakat bawah, keragaman budaya, perubahan budaya, kerjasama dan partisipasi, demokrasi dalam penerapan ilmu, belajar sambil bekerja, penggunaan metode yang sesuai, kepemimpinan, spesialis yang terlatih, segenap keluarga, dan kepuasan. Topik kedua yang akan kita bahas yaitu etika dalam penyuluhan pertanian. Dalam melakukan penyuluhan pertanian, ada kode etik yang diberi nama Panca Etika Penyuluhan Pertanian yang meliputi 1. Penyuluhan pertanian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa menghormati dan memperlakukan petani dengan kedudukan yang sederajat dengan dirinya. 2. Penyuluh pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani sebagai dasar utama pertimbangan. Yang ketiga, penyuluh pertanian senantiasa lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, penyuluh pertanian senantiasa memiliki dedikasi dan pengabdian untuk membela kepentingan petani. Yang kelima, penyuluh pertanian senantiasa memelihara kesetiakawanan dan citra korps penyuluh pertanian atas prinsip silih asuh, silih asih, dan silih asah. Seorang penyuluh pertanian harus memiliki perilaku yang mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang penyuluh pertanian. Menurut Bhatnagar tahun 1987, mengemukakan beberapa perilaku yang perlu ditunjukkan atau diragakan oleh setiap penyuluh pertanian, yang meliputi: pertama, perilaku sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur dan disiplin. Kedua, perilaku sebagai anggota masyarakat, yaitu mau menghormati adat kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai penyuluh yang andal. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan dinamika, yaitu ulet, daya mental, dan semangat kerja yang tinggi. Namun, pada saat ini pelaksanaan penyuluhan pertanian belum sungguh-sungguh dilaksanakan secara profesional. Hal ini terlihat pada yang pertama, kemampuan penyuluh untuk melayani kliennya yang masih berpusat pada aspek teknis budidaya pertanian, sedangkan aspek manajemen, pendidikan kewirausahaan, dan hak-hak politik petani relatif tidak tersentuh. Yang kedua, persepsi yang rendah terhadap kinerja penyuluh yang dikemukakan oleh masyarakat petani dan stakeholder yang lain. Yang ketiga, kelambatan transfer inovasi yang dilakukan penyuluh dibanding kecepatan inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pelaku bisnis, LSM, media massa, dan stakeholder yang lain. Yang keempat, kebanggaan penyuluh terhadap jabatan fungsional yang disandangnya yang lebih rendah dibanding harapannya untuk memperoleh kesempatan menyandang jabatan struktural. Yang kelima, kinerja penyuluh yang lebih mementingkan mengumpulkan kredit poin dibandingkan mutu pelayanannya kepada masyarakat. Dari materi yang telah dijabarkan di awal, dapat ditarik kesimpulan dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian harus menggunakan prinsip-prinsip dalam menyampaikan informasi dari penyuluh sebagai komunikator kepada para petani sebagai penerima informasi. Hal ini dikarenakan prinsip merupakan suatu pernyataan mengenai kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, dalam kegiatan penyuluhan juga harus memiliki etika. Kegiatan penyuluhan bukan
bukan lagi menjadi kegiatan sukarela, tetapi lebih berkembang menjadi profesi. Karena itu, setiap penyuluh perlu memegang teguh etika penyuluhan. Sekian materi tentang prinsip dan etika dalam penyuluhan pertanian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai generasi muda yang akan ikut serta dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya teman-teman. Assalamualaikum.